pembuluh darah di kulit mengerut sehingga mengubah warna tangan dan kaki menjadi kebiru-biruan. Ini disebabkan oleh kombinasi tingkat hemoglobin yang tinggi dan ketidakstabilan vasomotor. Selanjutnya ada Mongolian spot atau bercak Mongol. Ini merupakan pigmentasi yang datar dan berwarna gelap di daerah belakang tubuh bayi yang ditemukan pada beberapa bayi saat lahir. Bercak ini akan hilang secara perlahan selama tahun pertama dan tahun kedua kehidupan. Yang ketiga ada miliaria, yaitu sumbatan pada kelenjar sebasea, tampak sebagai bercak putih menonjol di wajah, terutama pada daerah hidung. Yang keempat ada hemangioma, yaitu benjolan berwarna merah yang tumbuh di mana saja, termasuk pada wajah, leher, kulit kepala, dada, punggung bayi, bahkan mata bayi. Ini terjadi karena ada pertumbuhan tidak normal dari pembuluh darah tambahan bayi. Selanjutnya ada Icterus neonatorum. Ini adalah diskolorisasi kuning kulit atau organ lain akibat penumpukan bilirubin yang tidak terkonjugasi. Selanjutnya ada seborea. Seborea itu lapisan kulit yang berlapis-lapis pada kepala bayi akibat sekresi sebum yang berlebihan. Next. Selanjutnya ada sleep apnea, di mana kondisi bayi ini berhenti bernafas selama lebih dari 20 detik. Kondisi ini lebih sering terjadi pada bayi prematur. Semakin dini bayi dilahirkan, maka semakin besar kemungkinan kondisi sleep apnea ini terjadi pada bayi. Selanjutnya ada hipotermia. Ketika suhu bayi itu menurun drastis di bawah normal atau di bawah 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada oral thrush, yaitu infeksi jamur pada mulut dan lidah yang disebabkan oleh Candida albicans yang terakumulasi pada lapisan mulut. Selanjutnya ada hipoglikemia, yaitu kondisi kadar gula darah yang terlalu rendah pada bayi di bawah normal. Selanjutnya ada diarea, ketika bayi itu defekasi lebih dari 4 kali. Dan yang terakhir ada obstipation atau obstipasi, yaitu keadaan ketika bayi tidak dapat mengeluarkan mekonium atau defekasi dalam 24 jam sampai 36 jam setelah lahir. Selanjutnya ada newborn management. Yang pertama itu ada feeding frekuensi. Bayi baru lahir ini perlu menyusui setidaknya 8 sampai 12 kali dalam 24 jam. Jadi beberapa bayi ini menyusui setiap 2 sampai 3 jam selama 24 jam. Yang kedua yaitu ada durasi pemberian makanan. Jadi durasi menyusui ASI pada bayi baru lahir ini adalah 30 hingga 40 menit atau sekitar 15 hingga 201 menit per payudara. Jadi saat bayi tumbuh mereka menjadi lebih efisien dalam menyusui dan akibatnya menyusu berkurang. Jumlah waktu yang dihabiskan bayi untuk menyusui ini juga harus teratur 30 sampai 40 menit karena bayi masih beradaptasi dengan tubuhnya. Next. Ya, jadi kebutuhan bayi baru lahir ini ada kebutuhan asah, asuh, dan asih. Yang asah yaitu kebutuhan stimulasi, yaitu merupakan proses pembelajaran pada anak agar anak tumbuh dan berkembang menjadi optimal. Yang kedua ada asuh atau kebutuhan fisik biologis, yaitu meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh dan lingkungan, pakaian, pelayanan atau pemeriksaan kesehatan, pengobatan, olahraga, bermain, dan beristirahat. Yang ketiga ada love and emotional needs atau kebutuhan emosional. Itu kebutuhan asih ini adalah ikatan yang erat antara ibu dan anak yang diperlukan pada tahun-tahun pertama kehidupan anak untuk menjamin
tumbuh kembang fisik, mental, psikologis anak. Contoh kebutuhan ASIH ini yang pertama yaitu kontak kulit antara ibu dan bayi. Yang kedua menimang, membelai bayi atau anak agar intinya kontak langsung dengan bayi tersebut. Next. Ya, baik. Selanjutnya ada Newborn Health Service. Eh, jadi, pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi bayi baru lahir diselenggarakan dengan mengikuti hal-hal yaitu yang pertama, selama kehamilan, ibu hamil harus memeriksakan kehamilan minimal 4 kali di fasilitas pelayanan kesehatan agar pertumbuhan dan perkembangan janin ini dapat terpantau dan bayi baru lahir dapat selamat dan sehat. Tanda-tanda bayi lahir sehat yaitu berat badan 2.500 sampai 4.000 gram, umur kehamilan 37 sampai 40 minggu, bayi bayi segera menangis, bergerak aktif, kulit kemerahan, menghisap ASI dengan baik, tidak ada cacat bawaan. Lalu selanjutnya adalah tata laksana bayi baru lahir meliputi yang pertama, asuhan bayi baru lahir 0 sampai 6 jam, yaitu asuhan bayi baru lahir normal dilaksanakan segera setelah lahir dan diletakkan di dekat ibunya dalam ruangan yang sama. Lalu asuhan bayi baru lahir dengan komplikasi dilaksanakan di dalam satu ruangan dengan ibunya atau di ruangan khusus. Pada proses persalinan, ibu dapat didampingi suami. Lalu yang kedua adalah asuhan bayi baru lahir pada 6 jam sampai 28 hari. Pemeriksaan neonatus pada periode ini dapat dilaksanakan di puskesmas, puskesmas pembantu, lalu pondok persalinan desa, pos kesehatan desa, dan atau melalui kunjungan rumah atau tenaga kesehatan. Pemeriksaan neonatus ini dilaksanakan di dekat ibu, bayi didampingi ibu dan keluarga pada saat diperiksa atau diberikan pelayanan kesehatan. Ya, selanjutnya asuhan bayi baru lahir yaitu meliputi pencegahan infeksi, penilaian awal untuk memutuskan resusitasi pada bayi, pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini. Setelah bayi lahir, tali pusat dipotong, segera letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Kulit bayi kontak dengan kulit ibu untuk melaksanakan proses IMD atau inisiasi menyusui dini. Lalu selanjutnya ada pencegahan kehilangan panas melalui tunda mandi selama 6 jam, kontak kulit bayi dan ibu serta menyelimuti kepala dan tubuh bayi, pencegahan pendarahan melalui penyuntikan vitamin K1 dosis tunggal di paha kiri, pemberian imunisasi hepatitis B dosis tunggal di paha kanan, pencegahan infeksi mata melalui pemberian salep mata antibiotika dosis tunggal, pemeriksaan bayi baru lahir, dan pemberian ASI eksklusif. Lalu selanjutnya ada rawat gabung bayi. Ibu dan bayi dirawat dalam satu kamar, berada dalam jangkauan ibu selama 24 jam. Berikan hanya ASI saja tanpa minuman atau makanan lain, kecuali atas indikasi medis, tidak diberi DOT atau kempeng. Lalu kunjungan neonatal. Adalah pelayanan kesehatan kepada neonatus sedikitnya 3 kali, yaitu kunjungan neonatal 1 pada 6 jam sampai dengan 48 jam setelah lahir, kunjungan neonatal 2 pada hari ketiga sampai dengan 7 hari, kunjungan neonatal 3 pada hari ke-8 sampai 28 hari. Lalu ada pencatatan dan pelaporan. Hasil pemeriksaan dan tindakan kesehatan harus dicatat pada buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak. Berisikan catatan kesehatan ibu mulai dari catatan berisi informasi kehamilan, persalinan nifas. Selain mengenai informasi ibu, buku KIA ini berisi kesehatan informasi anak atau bayi baru lahir hingga usia 6 tahun. Lalu
formulir bayi baru lahir, pencatatan per individu bayi baru lahir selain partograf. Catatan ini merupakan dokumen tenaga kesehatan. Lalu yang ketiga ada formulir pencatatan bayi muda atau MTBM. Pencatatan per individu bayi dipergunakan untuk mencatat hasil kunjungan neonatal yang merupakan dokumen tenaga kesehatan puskesmas. Lalu yang terakhir ada register kohort bayi. Pencatatan sekelompok bayi di suatu wilayah kerja puskesmas. Catatan ini merupakan dokumen tenaga kesehatan puskesmas. Baik, selanjutnya nursing plan. Next. Di sini ada pada pengkajian ada karakteristik BBL normal atau characteristic of normal newborn. Jadi pada karakteristik of normal newborn ini pada awal bayi dilahirkan itu perawat melakukan penanganan fisik singkat yaitu dengan memperhatikan posisi tubuh, warna kulit, ukuran tubuh secara keseluruhan dan simetri, dan tingkat interaksi dengan lingkungan. Berikut adalah parameter yang untuk mengetahui apakah bayi tersebut dalam kondisi normal ataupun memiliki kelainan tertentu. Jadi di sini ada tingkat respiratory rate 30 sampai 60 kali per menit, tidak teratur dan tidak ada retraksi atau mendengus. Lalu pada denyut nadi apikal 120 kali per menit, saat tidur nadi bisa serendah 80 denyut per menit. Lalu pada saat menangis denyut nadi bisa setinggi 180 denyut per menit. Lalu pada tekanan darah pada saat lahir itu sistoliknya 60 sampai 80 mm Hg. Lalu pada diastoliknya bisa 40 sampai 50 Hg, 40 mmHg. Lalu pada saat usia 10 hari sistoliknya menjadi 95 sampai 100 mmHg. Lalu pada diastoliknya ini lebih besar dari 50 mmHg. Lalu pada suhu untuk rentang normal atau normal range-nya itu 97 7 derajat sampai 99,4 Fahrenheit atau setara dengan 36,5 derajat sampai 37 derajat Celcius. Lalu pada di ketiaknya itu 97,5 derajat sampai 99 derajat Fahrenheit. Kalau setara dengan 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Bisa di next. Ya, pada skin color-nya itu warnanya kayak pink. Ya, sebentar. Pink and smooth body due to sufficient subcutan tissue. Terus juga dia kayak kelihatan biru di ekstremitasnya, biru. Lalu pada rambutnya di sini ada lanugo hair, not visible, head hair usually complete, and nails di sini ada slightly long and limp. Lalu pada umbilical cord contains two arteries and one vein. Lalu pada pregnancy age-nya itu full-nya itu ya penuhnya 37 minggu. Next. Lalu pada berat badannya ini ada 2.500 sampai 4.300 gram. Lalu pada panjangnya itu 45 sampai 54 cm. Lalu pada bust itu 30 sampai 38 cm. Lalu pada head circumference-nya itu 33 sampai 35 cm. Dan arm circumference itu 11 sampai 12 cm. Lalu biasanya pada suara bayi ini saat menangis dia kuat gitu. Lalu pada pergerakannya dia aktif. Lalu pada genitalia male, the testicle are in the scrotum and the penis is hollow. Lalu pada woman-nya itu perforated vagina and urethra and labia majora cover the labia minora. Gitu, next.
Selanjutnya, asesmen Apgar score. Jadi, skor Apgar adalah suatu metode yang dipakai untuk memeriksa keadaan bayi yang baru lahir. Uh, untuk skor Apgar ini ditemukan oleh Dr. Virginia Apgar pada tahun 1952 untuk menilai status klinis bayi yang baru lahir pada usia 1 menit dan menilai kebutuhan intervensi segera untuk merangsang pernapasan. Komponen dari Apgar diantaranya adalah ada A, ini A itu appearance atau warna kulit, lalu P yaitu pulse atau denyut jantung, lalu ada G itu grimace atau refleks, lalu A lagi itu ada aktivitas atau tonus otot, lalu yang R itu respirasi dan pernapasan. Nah, skor Apgar ini dihitung pada menit ke-1 dan ke-5 untuk semua bayi baru lahir. Kemudian dilanjutkan setiap 5 menit sampai 20 menit untuk bayi dengan skor Apgar kurang dari 7. Next. Ini ada how to assess atau how to melakukan penilaian terhadap Apgar score. Jadi, yang boleh di next. Ya, di sini ada interpretasi skor Apgar. The Apgar score is calculated by summing the score of each component. Jadi skor Apgar ini dihitung dengan menjumlah skor setiap komponennya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui saat melakukan penghitungan skor Apgar. Di antaranya sebagai berikut. Di sini ada the best score is 10, but score of 7, 8, and 9 are normal and the baby can be considered healthy. Jadi pada skor terbaik itu adalah 10, namun skor 7, 8, dan 9 itu adalah normal pada bayi gitu. Dan bayi dapat dikatakan sehat. Lalu pada a score of 10 is very rare as most newborn will lose 1 point from the skin color component. Jadi pada skor 10 sangat jarang didapat karena sebagian besar bayi yang baru lahir itu akan kehilangan poin dari komponen warna kulit. Lalu sebagian besar yang bayi baru lahir ini akan mempunyai warna kulit kebiruan pada tangan dan pada kakinya juga. Gitu. Nah, di sini ada skor Apgar yang rendah biasanya disebabkan oleh proses kelahiran yang sulit, lalu biasanya operasi sesar, dan juga cairan pada saluran pernapasan bayi. Gitu. Bisa di next. Nah, di sini ada keterbatasan skor Apgar. Pada skor Apgar itu eh, penilaian mengenai kondisi bayi yang baru lahir. Sebentar. Ya, penilaian pada bayi baru lahir. Jadi di sini ada faktornya ya. Faktornya ada maternal sedation. Ya, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian skor Apgar. Di sini ada sedasi maternal atau anestesi, lalu ada malformasi kongenital, lalu ada usia gestasi, lalu ada trauma dan variasi antar penial gitu. Jadi di sini juga eh, penilaian penilaian mengenai kondisi bayi baru lahir ini pada suatu waktu tertentu dapat memiliki beberapa komponen yang bersifat subjektif. Ya, jadi komponen subjektif ini meliputi tonus otot, warna kulit, sama refleks bersifat sensitif juga, dan bergantung pada motoritas fisiologis dari bayi tersebut. Jadi, bayi preterm yang sehat tanpa ada tanda-tanda aspeksia itu bisa memiliki skor Apgar yang rendah karena usia kelahiran yang belum cukup atau immaturity. Bisa di next. Gue lupa.
tiap kelompok bisa dilanjut ya presentasinya. Yeah, the assessment according to period. Di sini the first period of reactivity, 30 minutes after birth. The characteristic of first period reactivity is first rapid and regular apical pulse frequency, respiratory frequency 80 per menit, irregular respiratory rhythm and retraction, bowel movement iron excess, skin color from pelting to cyanosis, small amount of mucus, strong crying, and strong sucking reflex. Jadi, yeah, so in this sleep phase, it begin approximately 30 minutes after the first period of activity and can last from 1 minute to until 4 hours. So in characterized, when the infant is in the sleep phase, heart and respiratory frequencies decrease. Jadi ketika dia tidur itu, pernapasannya, frekuensi pernapasannya itu menurun gitu. Nah, during sleep, respiratory frequency and apical pulse return to baseline values. Lalu pada skin color stability, there is some acrocyanosis, bowel noise can be heard, especially care needs are required during the sleep phase. The baby doesn't respond to external stimuli, but the mother and father can still enjoy cuddling and holding the baby. Ya, pada pengkajian kedua dari ada the characteristic of second period activity, the second period of activity for until 6 hours after birth. Jadi pada di sini ada karakteristiknya itu bayi mempunyai tingkat sensitivitas tinggi terhadap stimulus internal dan lingkungan. Kisaran frekuensi nadi apikalnya dari 120 sampai 160 kali per menit. Lalu frekuensi pernapasan berkisar dari 30 hingga 60 kali per menit dengan periode pernapasan yang cepat, tetapi pernapasan tetap stabil atau tidak ada pernapasan kuping, hidung, ataupun retraksi. Lalu pada uh, period of faster breathing, but stable breathing or non-nasal breathing or retraction. Lalu fluktuasi warna kulit dari warna merah jambu atau kebiruan ke siratu ringan disertai dengan bercak-bercak. Lalu bayi kerap kali berkemih atau buang air kecil dan mengeluarkan mekonium selama periode ini. Jadi bayi mengeluarkan kekemihannya dan mengeluarkan mekonium gitu. Lalu pada peningkatan sekresi mukus dan bayi bisa tersedak saat sekresi. Nah, refleks pengisapan ini sangat kuat dan bayi bisa sangat aktif. Jadi next. Ya, di sini ada tanda utama pada transisi bayi baru lahir ya. Jadi di sini pulse frekuensi 120 sampai 160 kali per menit. Jadi pada frekuensi nadinya itu 120 kali 160 kali per menit. Lalu ketika dia tidur, selama tidur itu nilai paling rendahnya ini 100 kali per menit. Dan jika dia menangis jika dia menangis ini uh, rate-nya itu jadi 180 kali per menit. Lalu pada breathing frekuensi 30 sampai 60 kali per menit frekuensi pernapasannya. Lalu terutama ditandai pernapasan diafragmatic breathing but still in sync with abdominal movement. Jadi namun masih seirama dengan pergerakan abdominalnya. Lalu pada periode apnu, short period of apnu is 5 until 10 seconds with no change in color or heart frequency.
Jadi pada periode apnoe itu 5-10 detik tanpa perubahan warna atau frekuensi jantung tersebut. Nah, di sini ada suhu tubuhnya itu ada aksila, di aksila dan di kulit. Pada aksila itu 36,5 sampai 37 derajat, lalu pada kulitnya itu 36 sampai 36,5 derajat. Lalu untuk gula darahnya ini di atas 40 miligram per desiliter. Lalu untuk hematokrit kurang dari 65% sampai 70% dengan contoh dari vena pusat, darah dari vena pusat. Lalu pada tekanan darahnya ini 80 sampai 60 kali 80 sampai 60 atau 45 sampai 40 per mHg saat kelahiran, lalu 1/50 mHg pada usia dia hari ke-10. Bisa di next. Ya, selanjutnya berat badan bayi baru lahir dan ukurannya gitu. Jadi para berat badan bayi baru lahir ini rata-ratanya itu 300 3.405 gram atau setara 34,5 kilogram. Lalu untuk range-nya itu 2.500 sampai 4.000 gram. Tuh. Lalu pada panjangnya ini rata-rata 50 cm. Lalu untuk kisarannya itu 48 sampai 52 cm. Lalu untuk pertumbuhan 2 cm per bulan pada 6 bulan pertama. Lalu untuk lingkar kepala itu rata-ratanya 32 sampai 37 cm. Lalu untuk kira kisarannya itu 2 cm lebih besar dari lingkar dada. Bisa di next. Next. Ya, di sini ada Ballard score ya. Ballard score itu digunakan untuk assess neuromuscular gitu. Jadi pengkajian pada neuromuscular maturity and physical maturity gitu. Jadi kalau kan tadi kan bisa dijelaskan ya, ada bagian kulit gitu, itu ada lingkar kepala. Nah, ini tuh dihitung berdasarkan Ballard score ini gitu. Jadi misalnya eh kurang kelihatan ya. Sebentar. Pada balaskor ini tuh misalnya pada kulit kan di sini ada min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, misalnya pada kulit itu dia masuknya ke lengket, rapuh, dan transparan. Berarti kan nilainya min 1. Terus dilanjut lagi lanugonya. Misalnya lanugonya itu dia banyak gitu, banyak sekali. Berarti masuknya ini ke 1, banyak sekali. Lalu misalnya dilanjut lagi permukaan pelantar, payudaranya, lalu mata atau daun telinga, kelamin laki-lakinya, misalnya kalau yang laki itu ada skrotum datar, halus, ada skrotum kosong gitu. Lalu pada kelamin perempuan juga dikaji, nah dapat skor berapa, nanti ditotalin. Nah, ketika ditotalin ini ada yang namanya skor sama minggu gitu. Nah, ketika ditotalin misalnya ditotalin itu dia dapatnya 10, berarti itu kisarannya minggu ke 28. Nah, ini tuh sebenarnya Pak new bulk score ini tuh pada bayi yang normal ya biasanya kayak gitu. Bisa di next. Baik, cukup bulan. Bisa di next. Baik, selanjutnya ini ada asesmen bagian kepala ya. Bagian kepala bayi itu palpate and monitor the fontanel. Jadi di sini itu pada kepala itu dipalpasi dan pantau di fontanelnya. Ya, jadi pada fontanel depan nih, frontal pada sini bagian di fontanel depan itu paling lebar dan berbentuk seperti wajik nih ya, berbentuk seperti wajik. Lalu fontanel belakang berbentuk seperti segitiga. Nah, bisa lihat di gambar sini, itu ada macam-macam fontanelnya. Lalu pada eh, satoral sagital atau terletak pada bagian paling atas kepala dari depan ke belakang, merupakan area yang lembut dan tanpa hubungan. Jadi pada sutural sagital, bisa lihat kelihatan nggak di sini? Ada sutural sagital, ya sutural sagital ini bagian kepala yang paling area kepala yang paling lembut dan tanpa hubungan gitu sama di sini. Lalu pada variasi umumnya biasanya itu penonjolan fontanel atau increase intracranial pressure atau peningkatan tekanan intrakranial. Lalu pada fontanel
fontanel yang tertekan atau bisa itu jadi dehidrasi gitu. Jadi pada biasa yang terjadi itu pada fontanel itu, ini fontanel itu mengalami penonjolan, dia mengalami penekanan. Penonjolan itu karena adanya peningkatan tekanan intrakranial, lalu pada fontanel yang tertekan itu biasanya dikarenakan dehidrasi, lalu pada penonjolan sutural sagital atau molding, lalu ada kaput sukadenium atau edema pada jaringan akibat trauma, ya kaput sukadenium atau edema of the tissue due to trauma. Dan yang terakhir ini ada sepal hematoma atau pendarahan ke rongga periosteum gitu. Jadi kita di sini perlu waspada ya ketika adanya penutupan prematur pada sutura anterior maupun posterior gitu. Lalu bisa di next. Ya, pada di sini ada di mata. Jadi ada pada inspeksi, kalau di mata ini kita bisa lihat ya, di inspeksi area mata dan kelopak matanya. Nah, pada mata ini harus didapati ya, the eyes should be found to clean without drainage, and the lids are not swollen, and subconjunctivalnya hemorrhage may be present. Jadi pada mata itu harus didapati matanya itu bersih tanpa kotoran atau drainase dan kelopak tidak bengkak dan bisa jadi adanya pendarahan pada subkonjungtiva. Lalu pada common variationnya itu ada pembengkakan kelopak mata atau trauma kelahiran, reaksi terhadap propilaksis mata gitu. Jadi pembengkakan mata ini karena adanya trauma kelahiran gitu atau reaksi terhadap propilaksis mata. Lalu pada ada waspada terhadap kotoran porulen gitu. Jadi hal ini merupakan indikasi diperlukannya pengkajian lebih lanjut terhadap adanya infeksi dari pengobatan. Jadi pada kita harus waspada pada purulent drainase atau adanya infeksi dan pengobatan ini gitu. Jadi pada bayi baru lahir itu perlu juga dilihat gitu. Apakah adanya infeksi dari dan pengobatan gitu. Jadi disebabkan eh, adanya drainase purulent gitu. Bisa di next. Ya, jadi pada telinga di sini pada telinga itu bisa diinspeksi pada telinga luar ya. Lalu pada bayi yang cukup usia itu mempunyai 2/3 ujung pina yang tidak melengkung. Ujung pina itu maksudnya yang telinga bagian luar ya, telinga bagian luar. Ujung atas telinga harus berada di atas garis atau imaginar yang ditarik dari kantus bagian dalam ke kantus bagian paling luar dan melebar mengelilingi telinga. Seperti gambar yang kedua ini nih, yang bayi eh, telinga bayinya itu bagus ya, katanya kayak gitu. Jadi gak melengkung seperti ini gitu, tidak melengkung gitu. Terus kita juga harus waspada, watch out for lobed ears. Kita harus waspada telinga yang letaknya rendah, yang berhubungan dengan masalah kongenital yang beragam. Bisa di next. Nah, di sini juga kita harus inspeksi hidungnya juga ya. Kita harus lihat hidungnya, pekajian pada hidungnya gitu. Nah, misalnya lubang hidung harus didapati bersih dan tanpa eh, mukus gitu. Kita juga perlu ingat sebenarnya bayi baru lahir itu harus bernapas lewat hidung. Jadi hidung yang tersumbat itu mempunyai dampak yang besar bagi bayi gitu. Jadi kalau si bayi ini kan si bayi kan napasnya lewat hidung ya. Nah, kalau misalnya ada suatu kotoran gitu, itu akan berdampak besar bagi si bayi ini pernapasan bayinya. Nah, untuk variasi umumnya itu tidak ada. Lalu kita juga harus waspada terhadap pernapasan kuping hidung dan jika ada itu kita harus mengkaji frekuensi napasnya, retraksi dan bunyi mengorok. Kalau ada bayi nih, terus dia pas lagi nafas ada bunyi ngorok kayak gitu tuh kita perlu perlu dikaji ya. Itu perlu kita inspeksi gitu. Iya. Lalu pada sini sebelumnya ya. Lalu di sini juga ada yang warna kulitnya gitu. Penentuan eh, jadi selain dari retention and snoring sounds, kita juga mengkaji warna kulitnya. Gitu, warna kulit pada hidung bayi gitu.
Nah, penentuan karakteristik nadi dengan menggunakan nah, untuk menentukan karakteristik nadi ini kita bisa menggunakan oximetri, dapat memberikan keterangan lebih lanjut gitu. Intervensi kadar harus didapati atas 90%. Bisa di next. Ya, selain itu kita juga mengkaji mulutnya ya. Pada mulut bayi itu, ini kita bisa inspeksi mulut bagian dalam dan palpasi palatum atas. Maksudnya palatum atas itu yang bagian atas bayi gitu, yang langit-langit gitu. Nah, pada bayi itu palatum atas dan bawah biasanya tidak utuh, bisa dilihat pada saat bayi nangis ya. Jadi ketika kita mau lihat gitu palatum atas sama bawahnya itu tidak utuh, kita bisa melihat ketika dia menangis gitu. Lalu terbukanya palatum mengindeksikan celah palatum. Nah, kita juga bisa inspeksi gusi untuk jumlah jumlah gigi kelebihannya. Ya, kita bisa kayak buka buka mulutnya kayak gini ya. Kita bisa ngelihat gusinya untuk jumlah gigi kelebihannya. Gigi ini bisa tidak menyebabkan suatu masalah, tapi dapat menghilang dan tanggal tanpa diduga. Jadi kalau misalnya gigi ini nggak bermasalah gitu. Lalu pada variasi umum yang terjadi itu gigi kelebihan dan absence prolls. Nah, absence prolls ini seperti yang udah pernah dijelaskan itu tuh yang eh, kayak penggumpalan di gusi gitu loh. Dia dia kayak bentuknya bulat-bulat di gusi, warnanya tuh kayak putih gitu. Sebenarnya itu juga bakalan hilang seiring bertumbuhnya bayi gitu. Lalu ada waspada terhadap terbukanya platum atau celah platum ya pada yang memerlukan pengevaluasian yang dengan cepat gitu. Jadi kita perlu waspada pada terbukanya patung atau celahnya patung. Adanya bercak putih pada membran mukosa yang tampak seperti penumpukan susu. Nah, seperti di gambar ya, ada penumpukan kayak bercak putih gitu. Itu sebenarnya kita perlu waspada sebenarnya kalau ada hal yang kayak gitu. Yang tampak seperti penumpukan susu yang tidak dapat dihilangkan dengan kasa berukuran 4 kali 4 bisa mengindikasikan jamur atau Candida albicans. Jadi kita tuh kan kadang seorang ibu itu mikirnya oh ya ini karena penumpukan susu gitu, tapi kita juga harus waspada karena itu bukan hanya penumpukan susu tapi juga bisa dikarenakan adanya mengindisikan jamur gitu, adanya jamur Candida albicans. Nah, mukus yang berlebih ini dapat berhubungan dengan spesies esophagus. Bisa di next. Ya, selain itu juga kita kaji dadanya di inspeksi. Dada itu harus berbentuk simetris. Ya, dada itu harus berbentuk simetris. Lalu pada mamae dapat berbentuk datar atau melebar. Nah, melebar atau datarnya ini karena dari efek estrogen ibu ya. Sebelumnya juga pernah dijelaskan mamae ada hal yang lazim pada mamae gitu ya. Itu karena adanya hormon hormon gitu, efek estrogen ibu tabur estrogen ibu atau perubahan ini dapat berakhir dalam 1 minggu. Jadi kita nggak perlu khawatir juga ketika adanya tadi ya, hal yang lazim kayak gitu. Itu karena akan seiring bertambahnya waktu juga akan eh, apa namanya normal kayak gitu. Lalu di sini juga kita bisa menghitung frekuensi pernapasan lebih dari 1 menit atau bayi tetap bertelanjang dada dan lihat pergerakan dada atau abdomen. Jadi kita bisa lihat di sini ketika kan bayi bertelanjang dada itu kita bisa lihat pergerakan dada atau abdomennya. Nah, biasanya itu ada variasi yang umumnya itu puting kelebihan yang tadi seperti yang udah dijelaskan juga ada yang putingnya kelebihan gitu kayak nonjol gitu. Lalu kita juga harus waspada waspada terhadap retraksi atau interkostal atau sternal gitu. Nah, jika ada retraksi ini, kita perlu kaji frekuensi pernapasan dan tentukan kebutuhan oksigen pada bayi. Bisa di next. Ya, di sini juga kita perlu kaji jantungnya ya. Kita di auskultasi itu kita didengarkan gitu. Nah, pada frekuensi nadi apikal itu berkisar 120 hingga 160 kali per menit. Lalu ketika dia ini tidur, biasanya kisaran itu menjadi lebih rendah, jadi 100 kali per menit ketika dia tidur. Lalu eh, auskultasi frekuensi nadi apikal selama 1 menit penuh pada saat bayi tidur. Jadi di sini kita ketika dia tidur itu kita perlu auskultasi gitu buat mengkaji dengan cara mengkauskultasi ketika dia tidur selama 1 menit. Lalu palpasi di sini palpasi
kita perlu palpasi juga pada nadi brachialis, radialis, femoralis, dan pedialis. Lalu kita bisa juga bandingkan kedua nadi brachialis dengan nadi femoralis. Lalu pada variasi yang umum, di sini ada murmur yang tidak menetap dapat didengar pada beberapa jam pertama kehidupan. Lalu kita juga harus waspada terhadap bradikardi yang kurang dari 100 kali per menit atau takikardi yang lebih dari 160 kali per menit. Bisa di next. Nah, di sini juga ada dikaji juga bagian abdomennya. Abdomen ini bisa kita kaji dengan cara inspeksi, auskultasi, dan palpasi gitu. Jadi pada bagian abdomen itu harus berbentuk datar hingga sedikit melingkar atau tanpa distensi ya. Jadi bentuknya itu datar gitu, tapi agak sedikit melingkar gitu. Dan bunyi usus halus dapat didengar pada setiap kuadran. Jadi pada pengkajian abdomen ini bisa bisa ya diauskultasi bagian eh, usus halusnya dapat didengar pada setiap kuadrannya gitu. Lalu tali pusat sebaiknya didapati dalam keadaan kering dan tidak ada kemerahan, rabas atau pendarahan. Jadi biasanya kan ada juga bayi yang tali pusat ini basah gitu, terus dia warnanya kemerahan. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi gitu. Lalu waspada juga terhadap perdarahan atau adanya kotoran yang ya atau drainase yang perulen yang berasal dari tali pusat ini tadi ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kadang tali pusat itu ada perdarahan gitu warnanya kemerahan terus kadang berbau tidak sedap gitu yang berarti membutuhkan pengkajian dan pengobatan lebih lanjut. Ya bisa di next. Nah, di sini juga pada pengkajian genitalia ya, di sini bisa diinspeksi dan juga dipalpasi gitu. Pada genital itu biasanya dapat dibedakan secara jelas ya. Ada kedua testis harus dapat diraba dan pada skrotum di sini ya, ada skrotumnya dan ini yang di sini sebelah kiri itu normal, lalu sebelah kanan dia itu mengalami hipospadia ya. Jadi pada pada siang umum ada menstruasi palsu, sedikit perdarahan paginya pada wanita gitu. Blood genitalia completeness. Jadi pada genital wanita itu bisa jadi ada juga yang variasi umumnya menstruasi palsu. Kayak kemarin juga sempat dijelaskan juga ya menstruasi palsu itu karena hormon dari ibu gitu. Pada bayi wanita yang berhubungan dengan pajanan estrogen ibu, ya hormon estrogen ibu, lalu mukus jernih dari vagina dan tanda pada kulit vagina. Lalu pada eh, kita juga waspada terhadap saluran urin pada penis bagian bawah nih, hipospadia. Bisa di mix. Ya, di sini juga kita bisa mengkaji bagian belakang atau punggungnya ya, inspeksi dan juga bisa dipalpasi. Nah, pada punggung ini biasanya halus. Ini juga ada bercak Mongolian spot ya. Bercak Mongolian spot itu seperti ini. Dan ini adalah hal yang wajar gitu, hal yang lazim terjadi gitu. Dan seiring berjalannya waktu akan pudar kayak gitu warnanya. Dan tidak ada tumpukan rambut pada punggung bawah. Gitu. Bisa di next. Ya, pada pengkajian di bagian paha itu ada inspeksi and ortolani and Barlow maneuver gitu. Jadi lakukan gerakan ortolani untuk menemukan adanya dislokasi kongenital pada paha atau dislokasi paha. Jadi selain diinspeksi kita juga melakukan gerakan ortolani gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah adanya dislokasi paha gitu. Lalu juga melakukan Barlow maneuver. Nah, eh, di sini ya ada Barlow test sama Ortolani test. Bisa dilihat juga di sini. Jadi untuk mendapatkan gerakan Ortolani itu bayi harus dibaringkan terlentang. Letakkan telapak tangan kita pada lutut kiri bayi dan lebarkan jari telunjuk dan tengah ke arah paha. Lalu ujung jari tadi itu harus ada di ujung atas trochanter, trochanter sebelah sini. Ada bayi kayak gitu. Itu eh, bisa kita kaji dengan cara melakukan ortolani sama Barlow manuver. Bisa di next.
Ya, pada pengkajian di sini ada pengkajian pada ekstremitas ya. Bisa dilihat di inspeksi seluruh ekstremitas harusnya didapati simetris dan bergerak dengan serentak gitu. Nah, bisa kita hitung juga jumlah jari, kaki, dan tangan. Lalu kita bisa inspeksi keriput telapak tangan dan cekungan kaki. Lalu juga kita mencatat adanya jari dempet atau sindak tili. Itu kayak gini ya. Jari dempet atau sindak tili. Terus polidaktyly itu eh, seperti ini nih kakinya. Gitu. Lalu kita juga untuk variasi umumnya itu tidak ada. Lalu kita juga harus waspada terhadap pergerakan asimetrik atau tidak ada pergerakan ekstremitas yang membutuhkan pelaporan dan kajian lebih lanjut. Jadi kalau ketika kita kaji terus kita tidak ada pergerakan asimetris itu merupakan hal yang harus dikaji lebih lanjut gitu. Bisa di next. Ya, nah di sini juga kaji warna kulit pada bayi ya bisa diinspeksi eh, diinspeksi gitu. Inspeksi warna kulitnya kayak gimana. Jadi pastikan bahwa warna kulit sama dengan ras orang tuanya. Misalnya ras orang tuanya warnanya coklat, ya bayinya kurang lebih juga coklat kayak gitu warnanya. Terus adanya insiden acrosionosis seharusnya berkurang gitu. Jadi pada adanya acrosionosis itu biasanya ya pada pada pertumbuhan bayi seharusnya mengalami pengurangan gitu. Lalu pantau lebih ketat tanda-tanda jaundice. Jaundice itu yang kuningan ya. Jaundice dapat deteksi pertama kali pada wajah, mukosa membran mulut, dan skleranya. Jadi kita bisa melihat jaundice ini di mukosa membran mulut, sklera gitu. Sama pertama kali wajah di sebelah sini. Jaundice. Bisa dilihat dari mukanya, skleranya, dan matanya. Lalu juga membran mulutnya, mukosa membran mulut. Gitu. Jadi keadaan ini bisa dievaluasi dengan cara melakukan pemutihan pada ujung hidung, dahi, dan sternum atau garis gusi. Nah, jika terdapat jandis, area tersebut akan muncul warna kekuning-kuningan dengan cepat setelah pemutihan gitu. Jadi eh, pemeriksaannya ini kita bisa mengevaluasi dengan cara pemutihan pada ujung hidung gitu. Nah, ketika eh, benar terjadinya di jandis, maka area tersebut akan muncul warna seperti kekuning-kuningan dengan cepat setelah pemutihan. Lalu bisa juga melakukan uji laboratorium akan membutuhkan kadar bilirubin total. Lalu pada variasi umumnya ini, milia akan tampak pada hidung. Ya, milia itu hal yang umum terjadi juga ya. Seiring berjalannya waktu juga akan memudar. Lalu variasi tanda akan tampak pada kulit variasi tanda akan tampak pada kulit. Nah, kita juga harus waspada ya terhadap sianosis. Nah, bila ada, maka memerlukan pengkajian dan pengobatan yang segera gitu. Jadi pucat mungkin dihubungkan dengan anemia dan wajah yang memancarkan warna kemerah-merahan dapat mengindikasikan peningkatan hematokrit. Jadi kalau dia pucat berarti mungkin itu karena adanya anemia. Lalu kalau misalnya wajahnya ini kemerahan bisa mengindikasikan peningkatan hematokrit. Bisa di next. Ya, selain itu juga mengkaji pada eliminasinya ya. Kita perlu kalau pada mengkaji eliminasi ini dengan cara inspeksi dan auskultasi, kita bisa lihat catatan bayi baru lahirnya. Nah, pada bayi baru lahir ini sebaiknya itu eh, berkemih dan mempunyai pergerakan usus dalam 24 jam setelah kelahiran. Dan kebanyakan bayi yang berkemih itu perkiraannya itu ukurannya 6 sampai 8 kali membasahi popok gitu, popok per hari dan defekasinya itu 1 kali per hari gitu. Lalu untuk pemberian ASI-nya itu cenderung membuat bayi untuk defekasi lebih sering. Jadi ketika misalnya pemberian pemberian ASI-nya itu berapa kali dalam sehari gitu. Nah, itu akan mengindikasikan bahwa defekasinya akan lebih sering gitu. Bisa di next. Ya, di sini juga kita perlu kaji perilakunya atau behaviornya. Kita bisa kaji dengan cara apa pemantauan atau inspeksi gitu. Kita bisa melihat gitu perilakunya kayak gimana nih bayi baru lahirnya. Lalu kita bisa monitor the infant have reflex move throughout the sleep wake phase. Jadi kita bisa melihat
memonitor gitu pergerakan atau refleksnya gitu ketika dia tidur ataupun pada fase dia tidur ataupun pada fase dia bangun. Tidur atau terjaga. Jadi ketika diletakkan depan orang tua atau perawat, bayi akan memutar kepalanya ke arah suara gitu. Jadi ketika dia bisa tidur, tiduran gitu atau tempat terjaga, terus ada kita kasih suara gitu. Nah, apakah dia akan eh, berespon dengan suara itu. Nah, biasanya kalau berespon itu dia akan memutar kepalanya ke arah suara gitu. Lalu kita harus waspada ketika be alert for excessive crying, pain, and ability to stay still. Jadi kita harus waspada terhadap tangisan yang berlebihan, kesakitan, ketidakmampuan untuk berdiam diri. Yang mungkin ini tuh bisa jadi karena adanya gejala putus obat neonatus. Nah, untuk tipsnya ini lakukan pengkajian perilaku di ruang ibu gitu. Kita bisa melakukan pengkajian perilaku di ruang ibu untuk memberikan kesempatan yang indah bagi ibu untuk mempelajari isyarat dan kepribadian bayi. Jadi di sini kita juga berkolaborasi dengan sang ibunya. Kita mengedukasi ibunya gimana caranya apa namanya mempelajari isyarat dan kepribadian dari si bayi gitu. Biar adanya ikatan antara ibu dan bayi juga. Jadi next. Ya, selanjutnya yaitu terdapat diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada bayi baru lahir normal adalah yang pertama itu ada barisan jalan nafas tidak efektif yang berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Yang kedua yaitu ada hipotermi yang berhubungan dengan kontrol suhu yang belum sempurna, perubahan suhu lingkungan, serta terdapat transfer panas. Yang ketiga yaitu ikterik neonatus yang berhubungan dengan proses fisiologis. Yang keempat yaitu terdapat ketidakstabilan kadar glukosa darah yang berhubungan dengan gangguan metabolik bawaan. Yang kelima yaitu terdapat yang kelima yaitu risiko infeksi terkait pemotongan tali pusat. Dan yang terakhir yaitu ada risiko cedera yang berhubungan dengan kegagalan mekanisme pertahanan tubuh. Next. Baik, selanjutnya di sini ada intervensinya ya, intervensi pada asuhan keperawatan bayi baru lahir. Nah, di sini ada diagnosanya itu kan tadi ada disebutin bersin jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Ya, dengan luarannya ini ada uh, airway clearance dengan decrease meconium, improve breath, frekuensi, improve breathing pattern. Jadi pada di sini itu luarannya itu ada meconium dia itu menurun, frekuensi nafasnya membaik, lalu pola nafasnya membaik. Nah, lalu pada intervensinya di situ ada observasi ya. Kita bisa mengobservasi atau melakukan pengamatan mengenai monitor pola napasnya. Lalu kita juga bisa memonitor putumnya. Lalu pada terapatiknya ini di sini ada maintain airway patency with head tilt and jaw lift. Jadi kita bisa mempertahankan kepatenan jalan napas dengan head tilt and jaw lift. Lalu ada suction the mouth and nasopharynx with a bulb syringe for up to 5 seconds. Jadi bisa hisap mulut dan nasofaring dengan squid bulb sampai 5 detik. Nah, jadi hisap mulutnya ini pakai uh, dengan squid bulb gitu selama 5 detik. Lalu tekan si bulbnya ini bulbnya itu sebelum memasukkan dan mengaspirasi paring, kemudian hidung untuk mencegah aspirasi cairan. Lalu perform a few procedures as possible on the infant during the first hour and provide oxygen for use in case of respiratory distress, oxygen for use in case of respiratory distress. Jadi kita juga harus melakukan sedikit mungkin prosedur pada bayi selama jam pertama dan juga kita bisa sediakan oksigen untuk digunakan bila terjadi distress pernapasan. Bisa di next. Nah, di sini juga pada diagnosa hipotermia berhubungan dengan kontrol suhu yang belum sempurna atau dengan perubahan suhu lingkungan dan transfer panas. Nah, di sini ada luarannya. Luarannya itu unit thermoregulation atau pada thermoregulasi neonatus. Jadi di sini
luarannya menggigil menurun, akrosianusis menurun, suhu tubuh membaik, frekuensi nadi membaik. Lalu pada intervensinya kita memakai hipotermia manajemen atau manajemen dari hipotermia. Pada observasi atau pemantauan itu kita memantau suhu tubuhnya, memantau suhu tubuh dan memonitor tanda dan gejala akibat hipotermia. Lalu pada terapeutiknya ini kita bisa melakukan penghangatan pasif atau bisa diberikan selimut bayi dengan rapat dalam selimut hangat gitu. Lalu juga bisa kita melakukan sediakan lingkungan yang hangat gitu. Jadi ya sediakan lingkungan hangat itu bisa juga dengan selimut bayi gitu. Lalu lakukan penghangatan aktif atau menggunakan inkubator. Lalu lakukan penghangatan aktif internal kayak melakukan skin to skin gitu. Skin to skin dengan metode kanguru gitu. Jadi bayinya di kita kita peluk gitu. Terus kita kenain kulit sama kulit bayi. Ya, lalu bisa di next. Ya, pada diagnosa ketiganya ini ada ikterik neonatus berhubungan dengan usia kurang dari 7 hari atau fisiologis. Neonatal jaundice associated with age less than 7 days. Lalu pada kriteria hasilnya itu kita memakai fototerapi neonatus dengan pengamatannya ini kita bisa lalu untuk pengeluarannya ini ada berat badan meningkat, membran mukosa kuning menurun, kulit kuning menurun dan skala kuning menurun serta aktivitas ekstremitas itu membaik. Nah, jadi intervensinya ini kita bisa menggunakan fototerapi neonatus. Untuk observasinya ada monitor ikterik pada sklera dan kulit bayi, lalu identifikasi kebutuhan cairan sesuai dengan usia gestasi dan berat badan, lalu juga bisa memonitor suhu dan tanda vital setiap 4 jam sekali. Nah, pada terapeutiknya ini Anda siapkan lampu fototerapi dan inkubator atau kotak bayi, lalu bisa lepaskan pakaian bayi kecuali popoknya, itu lalu berikan penutup mata atau eye protector or Billy Band gitu namanya kalau penutup matanya itu Billy Band pada bayi. Lalu bisa juga mengukur jarak antara lampu dan permukaan kulit bayi dan biasanya itu berkisar 30 cm atau tergantung spesifikasi lampu fototerapinya. Lalu bisa juga biarkan tubuh bayi terpapar sinar fototerapi secara berkelanjutan, terus juga ganti segera alas dan popok bayi jika BAB atau BAK. Jadi kita nggak bisa eh, apa namanya kayak terlalu lama mengganti mengganti popok bayi gitu, karena akan menimbulkan iritasi pada popok bayi. Lalu juga gunakan linen berwarna putih agar memantulkan cahaya sebanyak mungkin. Bisa di next. Ya, di sini juga ada terapeutiknya. Ya, pada edukasinya ya, harusnya edukasinya ini kayak anjurkan ibu menyusui sekitar 20-30 menit, anjurkan ibu menyusui sesering mungkin, lalu eh, kolaborasi pemberian darah vena bilirubin direct secara langsung maupun nggak secara langsung. Saya di next. Ya, di next lagi. Ya, untuk evaluasinya itu eh, seperti bentar. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi. Keefektifan implementasi keperawatan pada bayi baru lahir itu diukur dengan cara reassessment dan evaluasi secara berkelanjutan. Nah, hal-hal yang perlu dievaluasi pada saat memberikan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir yaitu yang pertama ada tanda uh, tanda vital tanda-tanda vital bayi. Yang kedua yaitu bersihan jalan nafas dan pola pernapasan bayi. Yang ketiga yaitu tanda dan gejala infeksi. Yang keempat yaitu bayi bebas dari risiko cedera dari cedera fisik maupun cedera perdarahan. Yang kelima yaitu bayi
mampu untuk menelan ya untuk uh, uh, pemasukan nutrisi yang optimal. Yang keenamnya itu ada berat badan bayi yang tidak boleh turun lebih dari 10%. Dan yang terakhir yaitu bonding attachment antara orang tua dan bayi. Bonding attachment ini yaitu yang tadi sudah teman saya jelaskan, yaitu kebutuhan ASI. Selanjutnya. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi asuhan bayi baru lahir itu merupakan suatu bentuk catatan bayi baru lahir. Moderator, interupsi sebentar. Ini memang nggak ada share screen-nya ya? Bisa menjawab, di saya terlihat Ibu share screen-nya. Kok Ibu nggak ada ya? Oke, lanjut. Jadi memang sudah ditayangkan? Sudah, Ibu. Ada share screen-nya? Iya. Oke. Sebentar, interupsi lagi. Tolong semuanya di rename. Tulis depannya nama kelompok ya. Yang angka 2-nya ganti angka kelompok. Ya, tolong sekarang. Ya, lanjutkan. Terima kasih. Ya, kepada kelompok dipersilakan untuk melanjutkan presentasinya. Ya, izin melanjutkan. Dokumentasi pada bayi baru lahir itu merupakan suatu bentuk catatan bayi baru lahir sampai 24 jam setelah kelahiran. Ada beberapa teknik penulisan dalam dokumentasi asuhan bayi baru lahir, yaitu yang pertama ada mengumpulkan data, yang kedua ada pengkajian data, yang ketiga ada melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Yang keempat ada menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera atau masalah potensial pada bayi baru lahir. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dan melakukan konsultasi dan kolaborasi dengan tim kesehatan lain. Yang kelima ada menyusun rencana asuhan yang menyeluruh. Yang keenam ada melaksanakan perencanaan tahap. Ini dilakukan dengan melaksanakan rencana asuhan keperawatan yang menyeluruh dan dibatasi oleh standar asuhan keperawatan. Dan yang terakhir ada evaluasi pada bayi baru lahir dengan menggunakan SOAP. Iya, bisa langsung di next. Ya, selanjutnya yaitu ada kasus Nyonya N masuk IGD Rumah Sakit Harapan pada hari Senin 4 Juli 2022 pukul 8 malam dengan keluhan hamil 39 minggu, perut mulus, nyeri perut bagian bawah seperti nyeri ingin melahirkan sejak pukul 7. Nyonya N dipasang infus cairan RL 20 TPM, kemudian pasien dibawa ke ruang pika kebidanan, kemudian Nyonya N diberikan injeksi Indexon 1 ampul 1 ml. Dilakukan DJJ dengan hasil denyut jantung janin 136 kali per menit. Hingga hari Rabu 6 Juli 2022 sekitar pukul 6 pagi, pasien masih belum juga ada pelebaran pembukaan jalan lahir sehingga direncanakan section cesaria. Pada Nyonya N pada hari Rabu 6 Juli pukul 7, Nyonya N dibawa ke ruang OK untuk dilakukan operasi sesar. Pukul 8:01 bayi Nyonya N lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Next. Ya, pada pukul 8:01 bayi Nyonya N lahir laki-laki, keadaan sehat, langsung menangis, gerakan aktif, warna kulit merah muda dengan Apgar skor 10 yaitu baik, dengan titik suhu 36,2 derajat Celcius, RR-nya 47 kali per menit, nadinya 142 kali per menit, bayi diletakkan di bawah lampu penghangat, dibersihkan dan dilap, diberikan vitamin K, polio, dan salep mata. Bayi dimandikan dan diberikan tutup kepala, kaos kaki dengan selimut. Next. Ya, di sini ada asesmennya,
Yang pertama yaitu riwayat penyakit pasien, riwayat pasiennya itu Nyonya N, 19 tahun, Islam. Terus dia seorang ibu rumah tangga tinggal di Kertapati, daerah Bengkulu. Nama suaminya yaitu Tuan M, 24 tahun, lulusan SMA, Islam juga. Dia juga tinggal di Kertapati Bengkulu. Bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu bahasa Rejang. Register numbernya 101320. Terus identitas bayinya yaitu bayi Nyonya N, uh, with male gender, laki-laki, uh, dengan pasangan Tuan M, register numbernya 102594. Next. Ya, di sini ada data pasien yang namanya Nyonya N, gendernya female, address atau alamatnya Kertapati Village, Pagerjati District, Sentral Bengkulu, age-nya 19 tahun, Islam, sudah menikah dengan diagnosis risk hipotermia atau resiko hipotermia pada tanggal 4 Juli 2022 Senin. Terus data keluarganya yaitu Tuan M sebagai suaminya lelaki, tinggal di Kertapati Village, Pagerjati District, Sentral Bengkulu, 24 tahun. Next. Ya, di sini ada medical history. Yang pertama yaitu ada keluhan utama pada hari Senin 4 Juli 2022 pukul 8 malam, Nyonya N datang ke rumah sakit dengan keluhan hamil 39 minggu, perutnya mules, nyeri perut bagian bawah seperti nyeri ingin melahirkan. Lalu riwayat kesehatan sekarang seperti pada kasus yang tadi, sama Nyonya N masuk IGD pada pukul 8 dengan keluhan hamil 9 minggu, nyeri perut bagian bawah, lalu dipasang cairan RL 20 TPM, dan denyut DJJ dengan hasil 136 kali per menit. Lalu next. Lalu riwayat penyakit keluarganya yaitu keluarga Nyonya N tidak ada yang mengalami penyakit diabetes mellitus, hipertensi, hepatitis, dan penyakit menular lainnya. Lalu yang selanjutnya riwayat kehamilan yaitu riwayat kehamilan, umur kehamilan 39 minggu atau at term, ANC sebanyak 7 kali dengan bidan, berat badan ibu sebelum hamil 50 kilo, berat badan selama hamil 65 kilo, berat badan naik 15 kilo. Pada saat hamil, ibu tidak mengalami pendarahan, hipertensi, dan tidak pernah mengalami infeksi genitalia. Ibu juga tidak pernah mengonsumsi obat-obatan selain yang diberikan bidan. Selama kehamilan, ibu memperoleh imunisasi sebanyak 2 kali. Jenis persalinannya yaitu sesar, seksio cesarea, atas indikasi tidak adanya pembukaan jalan lahir. Next. Ya, di sini ada riwayat persalinan. Jadi sebelum masuk ruang Musdalifah Rumah Sakit Harapan Bengkulu, ibu merasakan mules-mules, nyeri perut bagian bawah seperti ingin melahirkan sejak pukul 7 malam. Lalu di situ ada riwayat psikososial dan kognitifnya. Ibu mengatakan cemas karena baru pertama kali melahirkan. Ibu mengatakan belum tahu cara merawat bayi, belum tahu cara memberikan kehangatan pada bayi saat di ruang perawatan. Ibu mengatakan juga takut bayinya kedinginan dengan suhu 20 derajat Celcius dan jendela ruangan masih ada yang terbuka. Ibu mengatakan takut bayinya kelaparan karena belum diberikan ASI. Ibu mengatakan belum tahu cara merawat tali pusat bayi. Ibu mengatakan takut terjadi infeksi pada tali pusat bayi. Next.
Ya, pada pola kebutuhan sehari-harinya, yaitu ada nutrition pattern, personal hygiene, elimination pattern, and activity and rest. Jadi pola nutrisinya itu bayi Nyonya N belum mendapatkan kolostrum setelah kelahiran, belum dilakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Lalu pada pola eliminasinya yaitu bayi belum BAK dan BAB sejak 1 jam kelahiran. Pada personal hygiene-nya yaitu bayi Nyonya N sudah mandi pada pukul 11.15 di ruang perineum menggunakan air hangat. Sesudah mandi, bayi diberikan baju dan bedongan. Selanjutnya yaitu aktivitas dan istirahat, bayi gerak aktif dan mudah terbangun saat tidur. Next. Iya, di sini ada head to toe, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pada pengkajian fisik keadaan umum bayi yaitu tampak kulit bayi merah muda, tanda-tanda vital yang didapatkan yaitu suhu 36,2 derajat Celcius, pernapasan 47 kali per menit, nadi 142 kali per menit, lalu oksigennya dengan saturasi 90%. Anthropometric examination-nya dengan berat 29,40 gram, leg-nya 48 cm, head circumference-nya 33 cm, chest circumference-nya 32 cm. Next. Terus kepalanya, bentuk kepala norma sefali, tidak ada caput syndrome dan sepal hematoma, fontanel anterior dan fontanel posterior cembung, tidak ada molding, rambut dan kulit kepala bersih, tekstur halus, warna hitam, distribusinya merata, lingkar kepala tidak ada hematoma. Lalu pada face, warna kulit wajah merah muda, tidak ada tanda-tanda Down syndrome seperti mata sipit, kepala mengecil, hidung datar dan dahi melebar, dahi tidak menonjol ke depan, dan tidak adanya cyanosis. Next. Ya, yang selanjutnya yaitu mata, simetris kiri dan kanan. Mata membuka spontan, bola mata simetris kiri dan kanan, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, sekret ada, pupil isokor. Lalu selanjutnya itu ada hidung, lubang hidung simetris kiri dan kanan, bentuk hidung utuh, tidak ada sumbatan, tidak ada perdarahan, tidak ada pernapasan cuping hidung. Telinga yaitu lubang simetris kanan dan kiri, tidak ada infeksi, warna kulit merah muda, struktur telinga baik, tidak ada pengeluaran cairan. Selanjutnya yaitu ada mulut dan bibir, mukosa bibir lembab, mukosa mulut merah muda, tidak ada tanda infeksi, refleks rooting, searching, swallow baik, pelantun durum dan pelatum mouth utuh, saliva normal. Next. Yang selanjutnya yaitu ada abdomen, warna kulit merah muda, keadaan tali pusat terlihat masih basah, masih ada kemerahan pada tali pusat, dibersihkan pada pukul 8:05, tidak ada pembesaran hepar dan limfa. Lalu genitalia dan anus, labia mayora dan labia minora lengkap dan menutup, clitoris ada, lubang ureter ada, anus ada. Ekstremitas yaitu jumlah kaki dan tangan lengkap, integritas kulit baik, warna kulit kemerahan, pergerakan motorik positif, refleks grasp positif, tidak ada deformitas, garis tangan tampak, dan kaki halus, refleks Babinski-nya ada, refleks Moro dan Startle-nya ada. Next. Ya, jadi diagnostic examination-nya pada bayi Nyonya N yaitu tidak dilakukan
Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang karena keadaan umum bayi dalam kondisi baik. Lalu manajemennya bayi disinari lampu penghangat dan dimiringkan selama 45 menit untuk menghangatkan tubuh dan mengeluarkan sisa lendir. Pada tanggal 6 Juli 2022 diberikan vitamin K, HBO, polio, salep mata dengan rute 1 m otot paha, IM intramuskular pada paha 1 mg intramuskuler pada otot paha 0,5 dan polio melalui oral 0,5 mili dan salep mata yaitu diberikan langsung topikal. Next. Ya, di sini lalu ada analisis data DS-nya yaitu ibu mengatakan takut anaknya kedinginan karena sudah di ruang perawatan atau bangsal dengan suhu ruangan 20 derajat Celcius. Ibu mengatakan takut bayinya kelaparan karena belum diberikan ASI. DO-nya nadi 142 kali per menit, pernafasan 47 kali per menit, suhunya 36,2 derajat Celcius. Bayi di ruang perawatan dengan suhu ruangan 20 derajat Celcius, sebagian jendela masih terbuka. Selanjutnya yang kelima, bayi belum diberi penutup kepala, selimut, dan kaki. Etiologinya yaitu newborn baby atau bayi baru lahir dan problemnya resiko hipotermia. Next. Untuk diagnosa yang kedua, DS-nya yaitu ibu mengatakan belum tahu cara merawat tali pusat. Ibu mengatakan takut terjadi infeksi pada tali pusat. DO-nya yaitu tali pusat tampak basah. Yang kedua, tampak kemerahan pada tali pusat. Etiologinya yaitu ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer. Problemnya yaitu resiko infeksi. Iya, selanjutnya yaitu ada diagnosis keperawatannya. Yang pertama itu risiko hipotermia yang berhubungan dengan ketidaksempurnaan kontrol suhunya, dan yang kedua yaitu risiko infeksi yang berhubungan dengan pemotongan tali pusat. Next. Ya, selanjutnya untuk intervensinya di sini ada resiko hipertermia berhubungan dengan bayi baru lahir. Lalu setelah untuk tujuan dan kriteria hasilnya ini, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, termoregulasi membaik yang ditandai dengan body temperature improve, skin temperature improve. Jadi suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik. Lalu untuk intervensinya yang dilakukan itu uh, dengan cara observasinya yaitu monitor suhu tubuh, lalu identify the cause of hypothermia. Example itu exposure to low ambient temperature like clothing. Ya, bisa di next. Suaranya tidak terdengar.
Intinya kepada kelompok dipersilahkan untuk melanjutkan presentasinya, namun saya izin ya untuk dipersingkat saja. Terima kasih. Ya, baik, akan saya gantikan ya. Yang diagnosis selanjutnya yaitu risiko infeksi berhubungan dengan pemotongan tali pusar. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, integritas kulit dan tisunya itu meningkat dengan kriteria hasil uh, elastisitas meningkat dan hidrasinya meningkat. Untuk intervensi keperawatannya yaitu pencegahan infeksi. Yang pertama itu observasi. Yang pertama ada monitor tanda dan gejala, dan terapeutiknya yaitu monitor tanda dan gejala secara terapeutik, dan yang kedua itu ada mengurangi kunjungan ya, dan yang ketiga yaitu memberikan perawatan pada area tali pusar, yang keempat yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Selanjutnya. Ya, yang tadi tujuan dan kriteria hasilnya yang ketiga itu ada perfusi jaringannya meningkat dan tekstur kulitnya itu membaik. Dan selanjutnya intervensi dari observasi yang kelima itu ada mempertahankan teknik aseptik in high grade patient. Untuk edukasinya yaitu ada mendeskripsikan tanda dan gejala infeksi. Selanjutnya yaitu ada mengajarkan ibu untuk mencuci tangan secara baik ya dengan 6 langkah. Dan selanjutnya yaitu mengajarkan ibu untuk etika batuk yang baik. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengajarkan ibu untuk mengecek bagaimana kondisi area tali pusar. Selanjutnya yaitu suggest increasing the baby's nutritional intake through breastfeeding. Selanjutnya itu menginstruksikan ibu untuk meningkatkan asupan cairan. Dan yang terakhir yaitu ada kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian imunisasi. Next. Ya, teman-teman, untuk mempersingkat waktu bisa dilihat aja langsung implementasinya ya. Ya, mungkin bisa dilanjut langsung ke evaluasi. Ya, jadi evaluasinya yaitu pada 6 Juli. Subjektifnya ibu mengatakan bayi bergerak aktif, menangis, dan kuat. Bayi juga sudah diberi selimut, tutup kepala, dan bedongan. AC dimatikan agar bayi tidak kedinginan, dan ibu mengatakan jendela sudah ditutup. Next. Ya, objektifnya yaitu bayi tampak aktif bergerak, menangis kuat, mudah terbangun. Bayi tampak
sudah menggunakan selimut, tutup kepala dan kaos kaki, serta tanda-tanda vitalnya yaitu sudah membaik 140 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, suhunya sudah normal menjadi 36,5 derajat Celcius. Next. Ya, asesmennya termogula asesmennya hipotermia membaik, planningnya kan- jadi temperatur bayi menjadi membaik, jadi monitor sign and symptom on infant due to hypothermia, modify the environment, conduct passive warm up by giving black covering and the head, thick clothing and swaddling, remeasurement of temperature the baby's forehead with thermogun. Next. Iya, jadi pada diagnosa yang kedua, pada jam 2.30, subjektifnya ibu mengatakan belum tahu cara merawat bayinya, ibu mengatakan tali pusatnya juga masih basah, ibu mengatakan tali pusat dan area tali pusat juga sudah bersih, objektifnya tali pusat eh, still look wet, masih tampak basah, tidak ada kemerahan pada tali pusat, tidak ada tanda infeksi pada tali pusat, TTV-nya nadinya 143 kali per menit, pernafasan 42 kali per menit, suhunya 36,4 Celcius. Ya, jadi asesmennya the risk of infection is partially resolved. Planningnya take care of the umbilical cord with clean water zingus. Yang kedua yaitu monitor tanda dan sign and symptom of infection such as swollen and foul-smelling umbilical cord area. Ya, selanjutnya objektifnya itu bayi terlihat aktif dan menangis. Lalu bayi biasanya uh, apa gampang untuk bangun dan uh, bayi terlihat untuk mengenakan penutup kepala, selimut dan kaos kaki. Untuk tanda-tanda vitalnya pulsnya 142 kali per menit, respirasinya 42 kali per menit, temperaturnya 36,5 derajat Celcius. Lalu objektif responnya sama seperti tadi. Selanjutnya asesmennya the risk of hypothermia is resolved. Planningnya hypothermia management nursing intervention was discontinued. Lalu subjektif respon itu ibu mengatakan untuk merawat untuk umbilical cord-nya. Objektif responnya umbilical cord and the area around is look clean, looks reddish on umbilical cord. The umbilical cord still looks wet. There is not infection in the umbilical cord. Vital sign-nya, pulse-nya itu 140 kali per menit, breathing-nya itu 40 kali per menit, dan temperaturnya 36,5 derajat Celcius.
Lalu selanjutnya asesmennya, the risk of infection is resolved. Planning is reinfection prevention nursing intervention was discontinued. Ya baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok atas penjelasan materinya mengenai konsep dasar asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. Lalu selanjutnya, karena dari teman-teman sudah mengetikkan pertanyaan di kolom chat Zoom, saya persilahkan kepada kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada. Mungkin di sini saya berikan minimal 2 pertanyaan ya yang dijawab. Sisanya apabila dari teman-teman bersedia, itu nanti bisa dijawab melalui kolom chat Zoom atau nanti melalui paper yang sudah dibuat kepada pertanyaan yang belum dijawab. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan minimal 2 pertanyaan. Ya, izin masuk ya. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Salwa ya. Tadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Salwa mendengar dari penjelasan kelompok itu kalau balas skor ini untuk bayi yang cukup bulan. Lalu untuk yang bayi preterm, instrumen apa yang digunakan untuk mengkaji neuromuskular? Nah, sebelumnya di sini kelompok mau klarifikasi ya untuk balas skor itu sebenarnya digunakan juga untuk bayi yang prematur. Jadi kan karena tujuannya itu untuk menentukan usia gestasi atau periode waktu antara pembuahan hingga persalinan. Jadi untuk Wasper ini juga untuk termasuk pada mendiagnosis usia gestasi pada bayi yang termasuk pada bayi prematur gitu. Nah, berarti kalau misalnya karena sama ya karena si Balaskor ini juga digunakan untuk bayi prematur untuk pengkajian neuromuskularnya kurang lebih sama dengan bayi yang cukup bulan ya. Kelompok bisa share screen nggak bagian yang Balaskor? Tadi juga udah diubah untuk eh, apa gambarnya biar lebih jelas lagi. Bisa share screen untuk slide yang ada Balaskornya. Yuk, share screen. Iya, bisa digedein. Nah, masih hitam ya? Nah, iya, di sini kelihatan nggak ya kira-kira kalau kayak gini? Tadi kan agak kurang kelihatan gitu ya. Nah, kayak ini eh, semoga kelihatan sih untuk pengukuran balat skornya. Nah, ya kalau untuk pengukuran balat skor ini eh di jumlah ya. Tadi aku juga lupa buat buat ngasih tahu. Jadi untuk balas skor ini itu penjumlahan dengan penjumlahan dari pengukuran neuromuskular ini sama yang physis maturity. Jadi untuk mengukur karakteristik neuromuskular itu mau pada bayi prematur ataupun bayi cukup bulan itu bisa dilakukan seperti ini. Jadi bayinya itu di dalam posisi istirahat gitu. Biasanya bayi itu bisa dikaji saat dia tuh berbaring. Nah, bisa terlihat dia berbaringnya ini kalau berbaringnya nilainya 0 ini, kalau berbaringnya tuh seperti kayak gini. Terus kalau satu seperti ini, kalau dua seperti ini. Nanti kalau bisa kelihatan nih, misalnya kelihatan ternyata bayinya tuh berbaring seperti yang di gambar 0, berarti skornya tuh nilainya 0. Lalu untuk pada postur tubuhnya juga ya. Nah, ini lalu ada square window. Square window itu ada pergelangan tangannya. Jadi di sini tuh kita dapat ketahui dengan cara apa? Dengan cara memfleksikan tangan bayi ke lengan bagian bawah ventral. Maksudnya bagian bawah ventral itu bagian di perut gitu.
Jadi difleksiin gitu tangannya, ini kalau misalnya kurang dari 90 derajat artinya dia min 1, kalau misalnya dia 90 derajat artinya dia 0, berarti kalau misalnya 60 derajat artinya dia 1, artinya min 1, lalu pada 40 derajat artinya dia 2, dan seterusnya ya, di sini ada skornya gitu. Lalu eh, dengan tadi kan pada square window ini bisa dilakukan juga dengan cara taksiran dan mencocokkan dengan nilai sudut ya. Nilai sudutnya kan ada sudutnya nih setiapnya ya. Bisa kita ukur juga nih kira-kira kalau misalnya sudutnya seperti ini, kurang dari 90 derajat, berarti min 1 gitu. Lalu ada namanya arm recoil atau recoil tangan. Jadi ini pengujian untuk uji perkembangan fleksi. Tadi kan uji pergelangan tangan ya, jadi memfleksikan tangan. Lalu kalau recoil tangan itu uji perkembangan fleksi. Jadi uji ini paling baik dikaji ketika setelah 1 jam pertama kehidupan gitu. Jadi ketika bayi ini telah mempunyai waktu penyesuaian dengan situasi stres kelahiran gitu. Jadi ketika dia brojol itu pokoknya dia udah menyesuaikan gitu, menyesuaikan dengan situasi stres kelahiran. Dia itu waktu yang tepat gitu untuk mengkaji recoil tangan ini. Jadi untuk mengkaji ini itu letakkan pada bayi pada posisi supine, jadi supine itu telentang. Lalu fleksikan total kedua siku gitu dengan memegang tangan bayi dan menempatkan tangan ke atas dan menempel pada lengan bawah. Jadi kita pegang tangan bayinya, terus menempelkan tangannya ke atas itu, lalu menempelkan pada lengan bawah. Kayak seperti ini pada gambar gitu. Kayak gini. Nah, terus pegang tangan pada posisi ini selama 5 detik, lalu kemudian lepaskan gitu. Jadi kita lepasin, lalu pada saat melepaskan, siku bayi cukup bulan akan membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Nah, sudut kurang dari 90 derajat ya. Berarti dia skornya ini 4 gitu. Dan secara cepat terjadi recoil hingga posisinya kembali ke posisi fleksi gitu. Jadi kita lakukan fleksi kayak gini, seperti yang digambar, memegang tangan bayi dan menempatkan tangan ke atas dan menempel pada bagian lengan bawah tuh, lalu kita atur gitu, kita apa namanya, kita bentuk sudut kurang dari 90 derajat, 90 derajat. Terus kalau misalnya dia cepat gitu kembali ke posisi fleksi, berarti dia skornya tuh 4 gitu. Terus lalu lengan bayi preterm ya mempunyai waktu recoil yang lebih lambat. Nah ya pada bayi prematur ini waktunya itu waktu recoil itu yang lebih lambat dan membentuknya 90 lebih dari 90 derajat. Berarti dari sini dari 90 sampai 110 atau 10 sampai 140. Nah itu udah masuknya ke preterm ya. Jadi kalau bayi yang baik yang cukup bulan itu untuk skornya itu kurang dari 90 derajat. Nah, lalu ada sudut polipteal, yaitu sudut ditentukan dengan cara membaringkan bayi dalam posisi telentang gitu. Di sini kita kayak bisa lihat ya, di sini kita memfleksikan paha sampai ke arah abdomen atau daerah pada bayi baru lahir dan letakkan jari telunjuk kita nih jari telunjuk kita yang lain di belakang pergelangan kaki bayi untuk melebarkan tungkai bawah. Nggak kebayang sih ya kalau misalnya dilihat kayak gini doang. Nanti mungkin bisa di kelompok bisa memberikan gambar yang lebih baik gitu. Tuh. Jadi terus eh, misalnya hasilnya bakal sangat beragam, dari tidak terdapatnya restasi pada bayi yang sangat matur hingga didapati sudut besar 80 derajat pada bayi term gitu. Jadi kalau pada bayi prematur itu bisa bayi term itu atau bayi cukup bulan itu biasanya sudutnya sebesar 80 derajat gitu. Kayak gitu. Lalu juga ada tanda scarf. Tanda scarf ini diperoleh dengan cara meletakkan bayi baru lahir pada posisi terlentang. Lalu tarik lengan ke dada menuju bahu bayi yang berada pada sisi yang berlawanan hingga resistensi didapat. Jadi pada bayi baru lahir perlu tetap berbaring terlentang. Letakkan siku ini kemudian dicatat dengan membandingkan tumpuan siku ke garis tengah dada. Ya, kurang lebih sebenarnya kayak gini, tapi emang agak nggak kebayang gitu sih gimana posisinya. Lalu juga ada dari heel to ear, jadi dari lutut ke telinga. Itu dilakukan dengan cara meletakkan bayi pada posisi terlentang dan saat memfiksasi paha tetap pada tempat tidur. Secara lembut kita tarik kakinya menuju ke telinga. Kita tarik kakinya menuju telinga. Jadi posisinya itu kayak apa namanya, mengangkang gitu ya, tapi agak agak kakinya agak diketelingain gitu.
Terus kita secara lembut kita tarik kaki menuju telinga, tetap pada sisi yang sama hingga didapatkan resistansi. Nah, baik derajat ekstensi lutut dan kedekatan kaki ke telinga perlu dikaji gitu. Jadi kita perlu kaji derajat eksistensi lutut dan kedekatan kedekatan kaki ke telinga gitu. Nah, bila usia gestasi yang sangat kurang memperlihatkan peningkatan resistensi pada gerakan ini. Jika bayi baru lahir sebelumnya dilahirkan dengan posisi sungsang, pengkajian ini harus ditunda hingga tungkai posisinya itu kembali ke normal gitu. Sudah kurang lebih seperti itu sih dari kelompok. Mohon maaf jika ada kekurangan. Gimana Salwa? Ya, makasih Marsha dan teman-teman sebelumnya. Berarti untuk balat skor ini emang digunakan ya untuk yang A-term maupun preterm. Makasih. Iya, sama-sama. Ya, bisa di stop share screen aja nggak apa-apa. Ya, Mod izin masuk. Iya, dipersilakan. Iya, izin menyampaikan ya, tadi untuk diagnosis keperawatannya terdapat tambahan dan masukan dari Bu Ita. Saya izin menyampaikan ya, Mod. Iya, yang tadi terdapat diagnosis keperawatan yang mungkin ada pada bayi baru lahir. Cuman yang tadi saya sampaikan itu hanya berbentuk masalah. Dan yang sekarang itu terdapat diagnosis seperti promosi kesehatannya yang mungkin ada pada bayi baru lahir dan untuk keluarga. Yang pertama yaitu kesiapan untuk meningkatkan keseimbangan cairan, dan yang kedua itu ada kesiapan untuk meningkatkan nutrisi, dan yang ketiga yaitu ada menyusui efektif, yang keempat yaitu ada kesiapan untuk menjadi orang tua, dan yang kelima yaitu ada pencapaian peran menjadi orang tua. Ya, sekian dari saya. Iya, baik. Moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Khairunisa Nabila atas penambahan materinya tadi mengenai diagnosa keperawatan. Selanjutnya dari kelompok, apakah ada yang ingin dijawab lagi satu pertanyaan lagi dari 5 pertanyaan yang ada di kolom chat? Saya persilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan satu lagi. Iya, moderator izin. Iya, dipersilakan. Iya, saya izin off cam karena jaringan banyak, saya jadi keluar masuk terus. Saya izin menjawab pertanyaan dari Talita. Talita tadi bertanya apa dampak pada bayi dan pada ibu jika diberikan ASI kurang dari 8 kali dalam 24 jam. Jadi yang kita tahu ya pada bayi, dampak pada bayi jika kekurangan ASI itu bisa mengalami dehidrasi dan untuk tambah parahnya yaitu bisa mengalami gagal tumbuh kembang. Seperti yang kita tahu ya, bayi kan lagi prosesnya berkembang. Jadi jika asupannya tidak ada, maka bayi akan mengalami gagal tumbuh kembang, dan pada ibunya menyusui itu kan menurunkan resiko kanker payudara, kanker ovarium. Nah, selain kanker, banyak penelitian juga mengungkapkan bahwa tidak menyusui dapat meningkatkan resiko ibu menderita DM, jantung, hingga hipertensi. Ya, untuk Talita, apakah sudah terjawab? Baik, Lintang. Terima kasih atas jawabannya. Sudah terjawab ya.
Iya, baik. Terima kasih kepada kelompok atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah ada. Selanjutnya mungkin dari kelompok bisa ya mengkonfirmasi lagi jawabannya ke masing-masing teman-teman yang tadi bertanya. Sekian presentasi dari kelompok. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Selanjutnya saya persilahkan kepada Berita atas penambahan materinya. Terima kasih. Apa Fakum? Iya, Ibu, izin. Ya, Fakum udah selesai. Iya, Ibu. Presentasi dari kelompok sudah selesai. Tadi juga sudah dibahas sedikit mengenai pertanyaannya. Ibu. Ya, silakan. Masih diskusi berarti kan? Sudah selesai, Ibu. Sudah selesai. Dari ya, kelompok masih mau menambahkan. Dari kelompok tadi sudah disebutkan. Oke. Jadi sekarang waktunya buat Ibu atau bagaimana? Iya, Bu. Untuk Ibu. Oke. Ya. Suara Ibu terdengar jelas ya? Iya, Ibu. Terdengar jelas. Oke. Ya, baik. Kita big applause buat kelompok 3 ya. Sudah menampilkan ya presentasi dengan sangat baik. Ya. Ibu sudah apa yang sudah disampaikan sudah komprehensif ya. Jadi mulai dari pengkajian sampai dengan contoh kasus. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ketika kita memberikan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, masalah semuanya ke arah adaptasi. Bagaimana bayi baru lahir itu bisa beradaptasi dengan resiko yang kemungkinan terjadi. Ya, kemudian tentunya di situ juga kemampuan apa untuk diagnosa keperawatan. Jangan lupa ada wellness diagnosis ya. Walaupun mungkin wellness diagnosis ini berkaitan dengan ibunya, tapi itu yang masuk ke dalam ranah wellness diagnosis itu bisa diangkat ya. Mulai dari kesiapan bayi untuk bisa laktasi, ya kesiapan ibu untuk bisa merawat bayi baru lahirnya, ya itu nanti mungkin diidentifikasi oleh kelompok ya. Dan di SDKI kira-kira ada nggak yang wellness diagnosis gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya mungkin di dalam pemberian asuhan keperawatan ini hal-hal yang krusial itu nanti diperhatikan ya, seperti misalnya pemberian vitamin K ya, kemudian HbA0 ya. Nah, itu kapan sih diberikan ya? Apakah langsung bayi baru lahir? Kalau kita lihat kemarin itu kan sudah belajar tentang adaptasi bagaimana risiko terjadinya perdarahan akibat vitamin K yang belum terbentuk sehingga harus ditambahkan dengan vitamin K. Nah, pemberian ini harus diperhatikan yang jelas
IMD harus dulu dikerjakan, ya. Berarti IMD itu berapa lama? Ya, kita antisipasi IMD itu 1 jam. Sehingga setelah IMD, baru pemberian neonatal esensial kita lakukan. Kenapa harus nunggu 1 jam, Bu? Ya, kalau kita berikan di awal sebelum IMD, maka proses IMD ini bisa terpengaruh, ya, bisa terhambat. Kalau matanya udah dikasih salep, itu kan tentu penglihatannya terganggu. Bayi udah dikasih vitamin K, yang namanya disuntik kan sakit. Ya, tentunya ini juga mempengaruhi, ya. Jadi seperti itu hal-hal yang harus diperhatikan. Terus kalau ini kan kalian nurse ya. Jadi rasional diagnosa, rasional intervensi itu harus sudah mulai kalian kejar ya. Diidentifikasi rasional harusnya setiap identifikasi masalah. Kenapa masalah ini timbul? Diagnosa ini kenapa bisa timbul? Ya, tentunya harus tahu rasionalnya. Nah, kemudian intervensinya seperti apa? Kenapa begini dilakukan? Itu juga harus tahu rasionalnya. Jadi upaya untuk kalian meningkatkan berpikir kritis itu dengan cara mencari rasional DX gitu ya. Oke, saya rasa itu aja. Ibu nggak bisa panjang lebar, kalian mungkin keberisikan ya. Kedengaran suara-suara lain ya. Oke. Ya. Sementara itu dulu Ayu yang bisa saya sampaikan. Kalian tetap belajar lagi ya untuk ini. Nanti kita kuatkan di saat laboratorium praktikum. Gitu ya. Oke, sampai dari Ibu terima kasih. Kembali sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima warahmatullahi kasih banyak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.